Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Fauziatin. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat mengenai tasybih, majaz, dan kinayah dalam Al-Quran juz 22. Nah, ketiga-tiganya itu, tasybih, majaz, dan kinayah, itu merupakan cabang dari ilmu balaghah, yaitu ilmu bayan. Ilmu bayan sendiri adalah ilmu tentang estetika atau gaya bahasa. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tasybih. Tasybih secara bahasa artinya adalah menyerupakan. Maksudnya adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah, tasybih adalah menyamakan suatu hal kepada hal yang lain dalam suatu makna dengan menggunakan perabot yang telah diketahui. Nah, contoh tasybih dalam Al-Quran juz 22 yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 45-46 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Nah, ayat yang dimaksud tasybih di sini adalah sirajan munira. Jenis gaya bahasa tasybih yang digunakan di sini adalah tasybih balaghah karena tidak mencantumkan ada tasybih dan majaz syabihnya. Ayat ini merupakan ungkapan bahwa Nabi Muhammad SAW disebut sebagai cahaya yang menerangi. Nah, alasan yang kedua, alasan wacanaan penggunaan tasybih adalah kata cahaya adalah ungkapan yang cocok untuk menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang merupakan pembawa dinul Islam, agama kebenaran yang datang di tengah-tengah kegelapan kelakuan orang-orang jahiliyah yang merajalela. Karena itulah tasybih balik digunakan untuk menggambarkan Nabi Muhammad sebagai cahaya, karena cahaya sifatnya adalah sebagai penerang yang menerangi kegelapan. Jadi Nabi Muhammad di sini adalah sebagai penerang bagi umat manusia di tengah kegelapan kelakuan orang-orang jahiliyah. Kemudian aspek estetika dalam kelompok ayat tasybih. Di sini estetika dalam ungkapan ayat ini adalah penggambaran Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya. Ungkapan sirajan munira akan tergambar dalam pikiran manusia sebuah cahaya adalah sesuatu yang menerangi di suatu kegelapan. Dan Nabi Muhammad SAW diserupakan atau diibaratkan sebagai cahaya karena menerangi kegelapan orang-orang jahiliyah, sebab kosongnya iman dalam hati dan nurani mereka. Jadi orang yang membaca ungkapan ini akan langsung paham bagaimana dan apa yang dimaksud cahaya dalam ungkapan ini. Kemudian yang kedua adalah majaz. Nah, majaz di sini secara bahasa artinya adalah melewati. Maksudnya penggunaan suatu lafaz telah melewati makna aslinya menuju makna yang lain yang sesuai. Secara istilah, majaz adalah lafaz yang digunakan pada selain makna yang dibuat untuknya. Dalam istilah tahattub, karena terdapat keterkaitan atau alaqah dan indikator atau qarinah yang menghalangi pemakaian makna asli. Kemudian contoh majaz dalam Quran juz 22 yaitu pada Quran surat Saba ayat 33 yang berbunyi wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar itta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'aw al'adzab wa ja'alna al-awlada fi a'naqi alladziina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Kata atau lafaz yang dipakai yang disebut majaz dalam ayat ini adalah makrul laili. Jenis gaya bahasa metaforisnya
Yaitu maksud dari makrulah ini adalah makar atau rencana mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir yang dilakukan pada malam hari. Nah, para pengikut itu tidak puas mendengar jawaban para pemimpinnya dan melanjutkan dakwaan bahwa para pemimpin itu selalu membujuk dan menipu mereka siang dan malam, serta memerintahkan supaya ingkar kepada Allah dan mempersekutukannya dengan yang lain. Tetapi semuanya telah terlanjur dan tidak ada waktu lagi untuk kembali kepada kebenaran. Nah, jenis gaya bahasa metaforis yang digunakan dalam ayat ini adalah majaz akli, yaitu majaz yang bisa dipahami maknanya menggunakan akal, karena penunjukan makna dalam ayat ini bisa diketahui dengan menggunakan akal. Kemudian alasan kewajaran penggunaan majaz di sini, yaitu penggunaan metaforis tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa pemimpin mereka atau orang-orang kafir membujuk dan menipu mereka, yang dengan alasan membujuk itu mereka mempunyai makar atau rencana tersendiri untuk mengelabui orang-orang beriman dan mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Kemudian aspek estetika dalam kelompok ayat majaz di sini, yaitu gaya bahasa metaforis dalam ayat ini adalah makrul lain, yang merupakan tipu daya orang-orang kafir untuk mengajak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Adapun metaforis yang digunakan, maknanya bisa diketahui langsung oleh akal, jadi langsung bisa memberikan pemahaman kepada para pembacanya. Kemudian yang ketiga adalah kinayah. Kinayah itu secara bahasa artinya adalah kiasan atau sindiran. Secara istilah, kinayah adalah lafaz yang dimaksudkan pada selain makna aslinya, sebagaimana telah buat untuknya dengan bolehnya menghendaki makna asli karena tidak terdapat qarinah yang menghalanginya. Nah, contoh kinayah dalam Al-Quran juz 22 yaitu pada Quran surat Fatir ayat 8 yang berbunyi afaman yuzayyinu lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah fa innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasna'un. Nah, di sini yang disebut sebagai kinayah adalah kalimat fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Nah, jenis metafora di sini adalah ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal dan orang-orang sepertinya. Kalimat fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat adalah kinayah dari kecelakaan yang menimpa jiwa manusia. Ayat ini juga ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengisyaratkan betapa beliau sangat ingin agar seluruh manusia di alam semesta ini beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis kinayah yang digunakan dalam ayat ini adalah kinayah an-nisbah, yaitu kinayah dari nisbah. Dikarenakan maksud dari kinayah ini, maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Itu adalah jangan terlalu bersedih memikirkan bagaimana caranya agar semua orang di alam semesta ini beriman. Kemudian alasan kewajaran penggunaan metafora. Di sini alasannya adalah alasan penggunaan metafora kinayah dalam ayat ini adalah betapa dahsyatnya, betapa besarnya cinta Nabi Muhammad SAW kepada sesama manusia, betapa inginnya Nabi Muhammad agar semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bahagia di akhirat. Nah, itu diungkapkan, disebutkan oleh Allah agar Nabi Muhammad itu jangan sampai terlalu memikirkan sampai ia binasa. Kemudian aspek estetika penggunaan metafora kinayah tersebut adalah estetika yang ditunjukkan dalam ayat ini sungguh indah, menggambarkan betapa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai sesamanya, terlebih umatnya. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, jangan sampai binasa karena terlalu memikirkan orang-orang yang tidak mau beriman. Keinginan Nabi Muhammad SAW agar semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah kuat.
Beliau ingin semua manusia hidup bahagia di akhirat. Jadi itu penjelasan tentang mengenai tasbih, majaz dan kinayah dalam Al-Quran juz 22. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.